Shalom Mbak Padmi dan juga Mem Artik. Perkenalkan, saya Benita. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 13 untuk mempresentasikan hasil analisis kami terkait laporan keuangan pada PT Bakri Telekom Tbk untuk periode 2015 sampai dengan 2019. Kelompok kami beranggotakan Emilia Aphrodite, Asti Mahardika, Ines Salsabila, saya sendiri Elizabeth Mutiara Benita, kemudian ada Agriana Tadika, dan juga yang terakhir ada Niluh Putuh Ika Chandrika. PT Bakri Telekom didirikan oleh Ahmad Bakri pada tahun 1993 dan mulai melantai di Bursa Efek pada tahun 2006 dengan saham yang beredar utama yaitu sebesar 605 miliar. Dan perusahaan ini memiliki kegiatan utama yakni menyediakan jasa di bidang jaringan dan juga telekomunikasi. Perusahaan ini memiliki 4 entitas anak utama dan kemudian anak entitas itu memiliki anak entitas lagi. Jadi PT Bakri Telekom ini adalah induk utamanya. Jadi laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan konsolidasi. Pada tahun 2015 hingga pada tahun 2019, PT Bakri Telekom ini mulai mengeluarkan inovasi-inovasi produknya untuk mengembangkan perusahaannya. Dan puncaknya ada pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 itu PT Bakri Telekom mulai melakukan transformasi bisnis. Jadi memperluas lingkup bisnisnya. Tidak hanya menyelenggarakan jasa terkait jaringan dan juga telekomunikasi, namun mulai memperlebar dengan merencanakan ataupun dengan melakukan hal yang lainnya. Ini merupakan rangkaian proses bisnis yang dilakukan oleh PT Bakri Telekom Tbk. Jadi kami melakukan 4 analisis utama, yakni analisis keuangan, kemudian analisis ekuitas, analisis arus kas, dan kemudian analisis kredit. Dalam analisis keuangan, kami melakukan analisis common size atau analisis vertikal dan juga analisis horizontal. Kemudian kami juga melakukan analisis rasio-rasio keuangan yang ada seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, leverage, dan juga profitabilitas. Analisis common size pada laporan laba rugi tergambar dalam grafik berikut. Tergambar dalam grafik berikut, terlihat bahwa tren perusahaan ini adalah naik walaupun berfluktuatif dan terjadi penurunan pada tahun 2018, kemudian naik dengan sangat tajam pada tahun 2019. Setelah kita melihat laporan laba rugi PT Bakri Telekom, ternyata terdapat pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini berupaya untuk mengurangi beban-bebannya sehingga kinerja perusahaan terlihat semakin baik. Sedangkan analisis common size pada laporan neraca tergambar dalam grafik berikut. Terlihat bahwa komposisi dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu didominasi oleh aset tidak lancar yang meningkat mulai pada tahun 2017 dan kemudian pada tahun 2019 mulai menurun. Jadi aset lancarnya itu mulai naik. Jadi selama 5 tahun berturut-turut, perusahaan memiliki kas dan setara kas yang kecil, kemudian juga piutang usahanya. Jadi setelah kita melihat laporan neraca perusahaan, ternyata ekuitas ini didominasi oleh jumlah saham yang beredar. Namun saham yang ditarik kembali itu nominalnya juga setengah dari jumlah saham yang beredar. Kemudian hal tersebut diiringi dengan kondisi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan puncaknya ada di tahun 2019. Jadi meningkat dengan sangat tajam di tahun 2019. Jadi setelah kita melihat laporan neraca perusahaan, ternyata ekuitas ini didominasi oleh jumlah saham yang beredar. Namun saham yang ditarik kembali itu nominalnya juga setengah dari jumlah saham yang beredar. Kemudian hal tersebut diiringi dengan kondisi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
dan puncaknya ada di tahun 2019. Jadi meningkat dengan sangat tajam di tahun 2019. Yang selanjutnya adalah analisis horizontal. Pada analisis ini kami menggunakan teknik pergerakan perubahan nilai pada suatu akun tertentu. Untuk analisis horizontal pada laporan laba rugi, terlihat bahwa pergerakan pendapatan usaha perusahaan ini trennya menurun, sehingga menyebabkan rugi usaha yang turun di setiap tahunnya. Untuk analisis horizontal pada laporan posisi keuangan perusahaan ini, terlihat bahwa tren aset yang dimiliki perusahaan itu trennya turun. Sedangkan pada liabilitas dan juga ekuitas terlihat trennya itu naik. Jadi perusahaan itu memiliki banyak hutang dan begitu pula dengan ekuitasnya yang akan menjadi turun. Jadi trennya di dalam ekuitas itu trennya turun. Selanjutnya kita menganalisis rasio-rasio keuangan pada perusahaan ini. Yang pertama kita melakukan rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini sebenarnya digunakan untuk melihat bagaimana sih kemampuan perusahaan itu dalam membayar atau melunasi hutang-hutang lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Semakin tinggi nilai dari rasio ini, maka semakin baik perusahaan tersebut. Karena Rp1 hutang lancarnya dapat ditanggung oleh berapa atau Rp1 asetnya. Dan saat kita melihat grafik ini, grafik current ratio dan quick ratio pada perusahaan Bakri Telekom ini, terlihat bahwa current ratio dan quick ratio ini semakin lama semakin menurun, jadi trennya menurun. Pada tahun 2016 dan 2017 merupakan penurunan yang sangat tajam. Walaupun ada kenaikan pada tahun 2019, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa aset lancar yang dimiliki perusahaan itu tidak mampu menutupi atau melunasi hutang-hutang lancarnya di 5 tahun terakhir. Yang selanjutnya pada rasio kas ini terlihat juga perusahaan ini trennya turun. Jadi semakin lama semakin menuju ke 2019 trennya semakin menurun. Walaupun itu terjadi kenaikan tidak terlalu banyak. Ditambah pula nilai rasio ini kurang dari 1. Jadi ada kemungkinan bahwa perusahaan ini tidak mampu menutupi utang lancarnya dengan menggunakan Rp1 asetnya. Yang selanjutnya adalah rasio aktivitas. Jadi pada rasio ini sebenarnya untuk melihat bagaimana sih kemampuan perusahaan itu dalam mengkonversikan aset-asetnya itu ke dalam bentuk kas. Terlihat dalam grafik berikut, number of receivable perusahaan itu terlihat semakin lama atau trennya itu naik, jadi semakin lama semakin tinggi. Hal ini bagus dikarenakan perusahaan itu berusaha untuk mempercepat penagihan piutangnya, sehingga nilai piutangnya menjadi kecil. Untuk number of perputaran persediaannya, dia 0 karena hal ini dia adalah perusahaan jasa, jadi tidak memiliki persediaan. Kemudian untuk perputaran umur piutangnya semakin lama juga semakin turun karena perusahaan ini berusaha untuk mengulur waktu pembayaran utang. Yang selanjutnya untuk melihat siklus operasi perusahaan ini sebenarnya tergolong cukup stabil pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Namun, untuk siklus operasi bersih perusahaan ini terjadi penurunan pada tahun 2017 dan puncaknya ada pada tahun 2019. Jadi ada indikasi bahwa perusahaan ini mempercepat siklus operasinya. Yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Jadi pada rasio ini sebenarnya digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan itu dalam memperoleh laba dengan menggunakan modal yang ada. Terlihat bahwa
gross profit margin, kemudian operating profit margin, kemudian net profit margin yang ada pada perusahaan ini pergerakannya sangat berfluktuatif, terutama pada tahun 2017 ketika net profit margin dan operating profit margin yang menurun sangat drastis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini pada tahun 2017 tidak bekerja secara efisien. Yang selanjutnya untuk gambar berikut ini menunjukkan bahwa nilai ROE atau return on equity yang dimiliki perusahaan semakin lama atau semakin tahun semakin menurun. Namun penurunan ini sebenarnya mengindikasikan hal yang bagus karena ekuitas yang dimiliki perusahaan itu dapat digunakan untuk memperoleh labanya. Jadi jaraknya semakin kecil antara laba yang diperoleh dengan modal atau ekuitasnya. Untuk ROA, walaupun semakin tahun semakin meningkat, namun terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2017. Jadi ketika dia sudah akan bertumbuh naik, kemudian tahun 2017 mengalami. Yang selanjutnya adalah rasio solvabilitas atau financial leverage. Jadi pada rasio ini sebenarnya digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan itu untuk membayar atau menutupi hutang-hutangnya dengan menggunakan aset ataupun ekuitasnya. Semakin rendah nilai dari rasio ini, maka akan semakin baik atau semakin bagus perusahaannya. Namun, ketika kita melihat grafik berikut, terlihat bahwa rasio solvabilitas pada perusahaan ini trennya naik, jadi semakin lama semakin naik. Terlebih terjadi peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2019. Maka perusahaan ini dapat memiliki resiko yang sangat tinggi ketika mungkin perusahaan itu bangkrut atau kolab, hutang-hutangnya itu tidak dapat dijamin dengan aset-asetnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan ini kondisi keuangannya terlebih pada hutangnya tidak cukup. Setelah itu, pada rasio debt to equity ini terlihat bahwa grafik yang dihasilkan oleh perusahaan ini trennya adalah naik, namun nilainya berada di titik negatif. Jadi sebenarnya komposisi ekuitas dan liabilitasnya adalah lebih tinggi liabilitasnya daripada ekuitasnya, atau pada saat ini sedang dalam kondisi rugi ditahan. Setelah kita melihat dari laporan neraca yang dimiliki oleh perusahaan ini, ternyata hutang-hutang yang dimiliki perusahaan itu lebih besar atau didominasi oleh hutang lancar, sehingga ada kemungkinan bahwa hutang-hutang ini digunakan atau dimanfaatkan untuk aktivitas operasi. Ketika kita menggabungkan antara debt to total asset dengan debt to equity, ternyata ada indikasi kemungkinan besar bahwa perusahaan ini memberikan harapan kepada para investor untuk berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya kita melakukan analisis ekuitas. Yang pertama, pada analisis ekuitas ini kita melihat bagaimana laba bersaham yang dimiliki oleh perusahaan ini, atau biasa kita sebut dengan EPS. Jadi semakin tinggi EPS ini akan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan itu semakin bagus. Dan ketika kita melihat rasio yang ada dalam gambar berikut, terlihat bahwa semakin lama, yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019, trennya naik. Jadi semakin bagus kinerja perusahaan ini di setiap tahunnya. Peningkatan juga terjadi secara drastis pada tahun 2016. Pada price earning ratio ini digunakan untuk menilai harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi semakin tinggi nilai dari PER, maka akan semakin bagus perusahaan tersebut. Dan terlihat bahwa nilai PER perusahaan walaupun stabil, namun terjadi peningkatan yang sangat drastis pada tahun 2019. Jadi investor menabung banyak saham pada perusahaan tersebut. Pada book to market value ini, grafik yang dihasilkan tidak terlalu signifikan, jadi ada kestabilan
dalam perusahaan untuk mempertahankan nilai sahamnya. PT Bakri Telekom ini menggunakan metode langsung untuk laporan arus kasnya karena diharapkan dapat mengestimasi nilai di masa akan datangnya. Untuk analisis arus kas yang kelompok kami lakukan, terlihat bahwa perusahaan ini mungkin mengalami financial distress karena semakin lama aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan semakin negatif, walaupun ada indikasi di akhir, yaitu tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan aktivitas operasi. Namun aktivitas investasi yang ada pada perusahaan ini semakin lama juga menunjukkan nilai yang negatif. Yang selanjutnya kita melakukan analisis kredit pada perusahaan ini. Jadi, setelah kita menganalisis, kita mengetahui bahwa perusahaan ini memiliki hutang-hutang kepada hutang pihak ketiga maupun dengan pihak yang berelasi ataupun dengan menggunakan obligasi jangka panjang maupun jangka pendek. Secara keseluruhan, dengan melihat analisis-analisis yang ada, kami menyimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan pada saat ini sedang berada dalam kondisi yang buruk atau sedang mengalami masa keterpurukan, terlebih pada tahun 2017 dan tahun 2019. Namun pada tahun 2019 ada indikasi atau kemungkinan bahwa perusahaan ini akan bangkit dari keterpurukannya apabila perusahaan ini dapat mengelola hutang-hutangnya dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena adanya transformasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2019. Sekian penyampaian kami terkait analisis yang kami lakukan pada laporan keuangan PT Bakri Telekom ini. Terima kasih, sampai jumpa.